Talim kita hari ini kaji baru masuki puasa ke-16. Tabiatu wa ma'ani syaumi, hakikat dan maknanya saum kita nukil dari beberapa ulama-ulama sufi, prioritasnya kepada Jalaluddin Rumi. Kita bahas saja, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Semangat kita, puasa kita udah banyak mulai menurun. Kita dalami lagi puasa ini karena maknanya sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi abdihi kabiran basyirah. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujaw wa ja'ala fiha sirajaw wa qamaran manira. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi ba'atsahu bil haqq basyirau wa nazira. Wada'iyan ilal haqqi bi iznihi wa sirajam munira. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salim tasliman katsira. Amma ba'du. Tentunya segala puji bagi Allah yang maha mengetahui, maha melihat hamba-hambanya. Maha suci Allah, dialah yang menciptakan bintang-bintang di langit dan dijadikannya padanya penerang dan bulan yang bercahaya. Aku bersaksi tentunya bahwa tidak ada Rabb selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya yang diutus dengan kebenaran sebagai pembawa kabar gembira, pemberi peringatan, mengajak pada kebenaran dengan tentu izinnya Allah Subhanahu wa taala, dan cahaya penerang bagi umatnya semuanya. Ya Allah, kita curahkan selawat dan salam baginya dan keluarganya, yaitu doa dan keselamatan yang berlimpah. Ramadan Karim, marhaban ya Ramadan. Kita lapatkan sadatain talqin zikir kita kepada, tujukan hanya kepada Allah. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Salawatumi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Doa ma'rifat kita. Ilahi anta maksudi waridloka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka tahara. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nabi isbat la ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wal uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nas'aluka selamatan fidin wa afiatan fil jasadi wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin alaina absaqtil maut wa najatan minan nari wal afwan hisab
La haula wala quwata illa billahil aliyil. Alhamdulillah. Kita lapatkan kembali doa kita bulan Ramadan. Niat kita takut lupa per hari walaupun kita sudah niatkan sebulan penuh. Dan doa kita lapatkan pula hari ke 16 dan 17 ya. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salim li Ramadana. Allahumma salim li Ramadana. Wa salim li Ramadana. Wa salim li Ramadana. Wa tasalamuhu minni utaqabalan. Wa tasalamu minni mutaqabbalan. Nawaitu sama qadin Nawaitu sawma ghadin. an adai An adai. fardi syahri Fardi syahri. Ramadana Ramadana. haji sanati Hadis sanad. lillahi ta'ala. Lillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Allahumma wafiqni Allahumma wafiqni bihi limu wattaqatil abrar fi muwafaqatil abrar. wa jannibni Wa jannibni bihi murafaqatal asrar fihi muraqabatal asrar. wa awini Wa awini bihi birahmatika fihi birahmatika ila darir qarar ila daril qarar. bi ilahiyatika Bi ilahiyatika ya ilahal alamin. ya ilahal alamin. Allahumma hdini Allahumma dini bihi lisalihi bihi salihi amal amal. waqdili Waqfili bihil hawaija fihi hawaija wal amala wal amala. ya man la yahtaju Ya man la yahtaju ila tafsiri ila tafsiri was suali wassuali. ya aliman Ya aliman bima fi sudurul alamin. lima fi suduril alamin. Sholli ala Muhammadin Sholli ala Muhammadin wa alihi wa alihi tahirina. tahirin. Aminkan saja ya Allah. Sampaikan aku dengan selamat ke Ramadan. Sampaikan Ramadan kepadaku dan terimalah amalku selama bulan Ramadan. Aku berniat puasa esok hari untuk menunaikan kewajiban di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Ya Allah, bimbinglah daku di dalamnya untuk meniru orang-orang yang berbuat kesalehan. Jauhkan daku di dalamnya dari pertemanan dengan orang-orang yang berbuat kejahatan. Kembalikan daku di dalamnya dengan rahmatmu ke dalam kedamaian yang abadi dengan ilahiyatmu wahai Rabb semesta alam. Ya Allah, bimbinglah aku di dalam bulan Ramadan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Penuhilah semua kebutuhan dan pengharapanku di dalam bulan Ramadan ini ya Allah. Wahai yang tidak membutuhkan penjelasan dan permasalahan. Wahai yang maha mengetahui segala yang tersimpan di dada para makhluknya. Curahkanlah rahmatmu kepada Nabi besar Muhammad dan keluarga Muhammad yang disucikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadir marata sunaksis sunwan wana wanikul tum Ramadana al-gobi al-fakiri judul tajuknya sudah kita jelaskan tadi. Al-fakir yang bodoh ini kita coba bahas tabiatu wa manis syaumi, hakikat dan maknanya saum. Kita bagi dua saja di part awal dulu, pendek-pendek aja. Wabadu, puasa adalah ibadah yang aneh ya. Kenapa disebut aneh? Begini, puasa kan ibadah yang tidak ada wujudnya. Kalau sholat ada, ruku, sujud. Zakat ada wujudnya, bayar.
uang, haji berangkat ke Ka'bah. Ya kan? Kalau puasa wujudnya apa? Tarawih itu enggak wujud puasa. Enggak ada ya. Wujudnya ruhani. Betul. Interaksi ya. Wujud puasa adalah lebih cenderung ke ruhani, makanya hati-hati ruhani kita, nggak boleh bodoh, batal tuh. Konsepnya gitu. Jadi dari sini pemaknaannya kita udah dapat pengertian prioritas kita bukan menahan lapar dan haus saja ya. Hati-hati, ya. Nggak ada bentuknya puasa itu, nggak kelihatan. Kelihatan nggak puasa? Nggak ya. Bentuknya mana? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan dari luar. Cuman si hamba dan Allah yang tahu. Nah, makanya disebut puasa itu puasa aneh. Kalau untuk orang yang spiritual ya, ia berbeda ibadah itu dari ibadah lain. Kalau dikatakan adalah sebuah bentuk amal, kurang pas kalau diandong. Coba pertanyaan ke ini interaksi ke Ustaz Fauji ya. Pas nggak kalau puasa itu ibadahnya amal? Enggak ya? Enggak. Hati-hati. Kurang pas tuh kalau disebut ibadah puasa itu ibadah amal. Alih-alih aktif beribadah, beramal puasa, namun dalam menjalaninya justru tidak melakukan apa-apa kan? Iya kan? Yang dilakukan apa? Lebih cenderung ke ruhani, menahan. Ya. Bukannya melakukan sesuatu, kita hanya diam, menahan. Sampai berbicara pun bagi orang yang paham itu di-setting. Karena berbanyak bicara juga itu bisa merusak. Maka disebut doim. Itu dia puasa. Makna yang lebih terdalamnya ya. Jangan sampai melakukan hal dalam berbicara itu menjadi tersinggung. Orang kan merusak tuh. Maka banyak lebih baik diam. Dan bisa membatalkan puasa. Makanya tadi disebut puasa itu amalannya lebih cenderung ke rohani ya. Jadi kalau disebut amalan secara lahiriah nggak nampak. Karena nggak melakukan apa-apa, hanya diem. Jadi puasa sebenarnya dari asal kata apa? Ayo, ini ulama banyak salah nih. Puasa itu asal katanya Sangsekerta loh. Ya, pahami itu. Sebetulnya kalau dakwah benar di Arab disebut puasa itu kebingungan tuh orang Arab itu. Iya kan? Ofasa itu asalnya. Pahami itu ya? Tolong jelaskan. Ofasa artinya menarik indera-inderanya dari keduniawian, bertapa, duduk, fasal, kaki naik ke atas, ya. Pandangan tujukan kepada dua jidat, ya, itu fasa, fasa. Nah, antum kalau umat Islam berpuasalah kamu, kalau maknanya itu misalnya sampai ke makna orang Sangsekerta gimana? Suruh bertapa dia. Ya, nah, jadi kurang tepat. Ini diadopsi ke bahasa Melayu, Brunei, Malaysia. Orang Melayu adopsinya bertapa zaman dulu. Ufasa. Nah, jadi bagi kita sebagai ajaran Islam itu kurang tepat. Kurang tepat. Karena di Quran nggak ada puasa, nggak ada ufasa, nggak ada. Itu ekstrim itu. Ufasa itu amalan ekstrim. Ditariknya indera-indera keduniawian, diam sejenak, bertapa dengan cara tertentu untuk diam bertapa. Nah, kalau di Islam ditariknya itu kalwat. Kalau kalwat itu nggak diam. Ya, kalwat itu ada adab, zikir, ya kan? Ada berbicara dengan diri sendiri dan Allah dilafadzkan, itu kalwat. Ratib juga bisa dilakukan dalam kalwat.
Beda dengan upwasa. Upwasa itu yang diingat hanya di kening. Nah, dari ini kita luruskan kembali. Mudah-mudahan kita sumber usul kata itu kadangkala sudah menjadi ini ya kebiasaan. Setidaknya kita tahu arti yang sebenarnya. Kata upwasa ini diadopsi dari bahasa Melayu, Malaysia, Brunei, Indonesia menjadi puasa. Ya, nah, itu dia. Jadi orang Muslim kalau berpidato puasa itu kurang tepat. Sebaiknya saum atau siam. Ibadah saum atau ibadah siam. Itu pas banget kata-kata itu. Yang tepat secara ajaran Islam ada saum. Bisa juga siam dari kata sama. Ya, udah pernah bahas yang artinya menahan atau berpantang, bukan diem. Ya. Orang dulu itu takut karena rusak, maka dia suluk, kan gitu aja. Tapi dia kan nggak diem. Ada sholat berwudu, ada juga ngobrol yang perlu suluk gitu ya. Kalau puasa itu ngomong itu langsung batal dia, nggak sampai nirwana. Nah, gitu. Jadi beda. Jadi jangan ekstrim. Jadi tahu makna kita nggak jadi ekstrim pengertiannya. Jadi bentuknya lebih kepada berpantang itu sebuah sikap batin ya. Betul kan? Pantang itu kan sikapnya rohani batin. Lebih pasnya bahasa orang Melayu atau orang Minang lalaku, lakuan, kelakuan, laku. Yang ini adalah lelaku. Jadi ibadah saum secara ajaran Islam jika dibandingkan ibadah lainnya, karena itu ibadahnya sifatnya ini ya adab lelaku, maka langsung disambut oleh Allah karena sifatnya rohani. Secara personal. Betul? Ibadah puasa itu saja yang disambut secara personal, pribadi. Antara si hamba dengan Allah. Dia mengambilnya secara langsung, karenanya balasannya menjadi sirullah. Betul? Rahasia Allah. Antara Allah dan si hamba saja yang tahu. Apakah betul puasanya, kan si hamba yang tahu itu. Dia puasa atau tidaknya. Jadi tidak sama dengan saum. Ibadah saum ini dengan sholat, dengan sedekah, dengan zakat, dengan haji. Tidak. Tapi karena itu wajib yang 4 tadi, maka di ibadah saum pun harus dilakukan yang wajib tadi. Betul kan? Jadi prioritasnya kalau kita di bulan Ramadan diwajibkan menahan. Efek dari sholatnya harus lebih cenderung secara rohani. Ya, itu berbeda. Jangan sampai kita menyebut puasa Ramadan itu taraweh. Enggak, bukan. Hakikatnya enggak begitu. Karena dia bukan sholat, bukan sedekah, tapi ibadah rohani yang diketahui hanya berdua person. Takutnya gini, kalau dia nggak sholat taraweh, tidak sah sholat puasanya. Bukan begitu. Itu tambahan. Setuju? Setuju ya? Karena kata Nabi, kalau misalnya ibadah taraweh itu dipulkan 30, takut dianggap wajib. Ada hadisnya. Jadi jangan sampai menekankan puasa itu nanti lebih cenderung kepada zakatnya, kepada tarawehnya, bukan begitu ya. Pada ruhaninya. Karenanya ada firmannya dari Allah wa Jalla dengan melalui hadis ya, hadis qudsi ya. Riwayat Ahmad, qala lahu azza wa jalla kullu amali kafaratun illa sauma was-saumu li wa ana azabihi, kan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, seluruh amal ibadah kafaroh, pengganti, penutup baginya kecuali puasa. Semua
amal ibadah itu kafaroh, pengganti penutup bagi diri kamu, kecuali puasa, karena puasa adalah untuk aku. Dan aku yang akan membalasnya. Keren. Ya, itu makanya keanehan itu jadi jelas. Nah, ini kalau nggak ngerti repot juga nih. Nah, hadis lain nih ya, yang sifatnya ruhani nih, pahami ya? Riwayat Muslim. Kullu amalin adama yuda'aful hasanatu asru amtaliha illa sabami'ati da'afin. Kalau Allahu azza wa jalla ila saumu fa innahu li wa ana azabihi yadaus sahwatahu wa atamahu min azli, kan. Nah, semua amal anak Adam dilipat gandakan kebaikannya 10 kali hingga 700 kali, karena Allah azza wa jalla berfirman kecuali puasa, karena sesungguhnya puasa adalah untuk aku dan aku pula yang akan membalasnya sekehendakku. Ia meninggalkan syahwat dan makan karena aku. Kamu tinggalkan syahwat, tinggalkan makan, minum, tidak berkata bohong, itu bukan karena kamu takut, tapi karena Allah. Duduk, duduk, ya. Beda lagi makomatnya. Hadis lain nih, riwayat An-Nasai, ya. Jadi harus jelas nih. An Abi Umamata qala qultu, ya Rasulullah umuri bi amalin qala alaika bisaumu fa innahu la adullah. Qultu ya Rasulullah umuri bi amalin qala alaika bisaumi fa innahu la adillahu. Ya kan? Dari Abu Umamah, beliau berkata, ya Rasulullah perintahkan kepadaku suatu amalan. Rasulullah bersabda, untukmu puasa, karena sesungguhnya dia tidak ada bandingannya. Aku berkata lagi, ya Rasulullah perintahkan kepadaku suatu amalan. Kedua, Rasul bersabda, untukmu puasa, karena sesungguhnya dia tidak ada bandingannya. Sampai 2 kali loh. Hadis matanya sampai 2 kali itu. Jadi penegasannya. Ya. Jadi apa yang menyebabkan ibadah saum menjadi begitu istimewa di mata Allah? Karena aku yang akan mengganjarnya. Kan itu sangat istimewa nih di mata Allah, kan. Ya, logika kita kan begitu. Kita pertanyakan itu. Apa sebenarnya tujuan ibadah saum? Al-Quran menyebutkan itu di Al-Baqarah 183 supaya antum bisa bertakwa, kan. Jelas. Tapi makna takwa ini nggak tahu. Ada level makomat tuh, takwa tuh. Di Al-Baqarah 183 tentu benar makna tadi. Itu tujuan akhir, takwa. Tujuan akhir. Tapi bagaimana hubungannya, bagaimana penjelasannya sehingga ibadah saum bisa membuat antum semua orang muslim menjadi bertakwa? Bagaimana? Enggak semudah itu. Saum pada hakikatnya adalah salah satu bentuk pengosongan diri. Enggak boleh ngomong kosong. Perut enggak boleh diisi kosong. Secara tarekat apa? Nafi. Sepakat? Secara tarekat? Nafi. Ya. Makanya zikir itu enggak boleh minum. Tunggu sebentar dulu, baru minum. Karena itu pengosongan dulu sampai sekosong-kosongnya. Jadi hakikatnya ibadah saum itu adalah nafiyah. Apa? Nafiyah, pengosongan diri. Seorang insan dalam bersaum sebenarnya sedang menafikan kehendak syahwat, hawa nafsu, lapar, haus. Itu diabaikan supaya kosong. Syahwat tak dipedulikan. Mau gempur ngelihat ini diabaikan, nggak dipeduliin syahwat itu. Dia singkirkan bangga diri. Itu syahwat. Dia singkirkan amarah, dikosongkan. Itu syahwat. Dan tidak melawan
jika harga diri antum direndahkan. Enggak boleh, walaupun antum benar, tetap ditahan. Ya. Karena dalam ibadah saum, ini kan artinya menahan. Antum diuji nih sama orang nih. Ya, berantem kita. Ya habisin harga diri. Tetap antum nggak boleh melawan. Kalau melawan batal itu. Ah, ini maknanya yang harus dijelaskan. Karena ada hadisnya. Riwayat Bukhari, wa idza sabattakul innaka shaimun. Jika kau dicaci, katakan bahwa aku sedang saum. Katakan aku sedang puasa. Ini kan sering ngomong gitu. Katakan aku sedang bertapa. Kan bingung jadinya tuh. Orang bertapa kan batal kalau ngomong. Ya, jadi makna ini yang harus diluruskan. Jadi jika seorang hamba berusaha menentang, mengendalikan syahwat dan hawa nafsu, berusaha untuk lepas dari keinginan diri yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, artinya seorang hamba sedang mengosongkan diri. Ujung tingginya sedang mematikan diri, sedang meniadakan diri. Jadi kalau puasa antum ingat lapar itu masih rendah. Makanya kalau di khalwat puasa itu sampai tidak terasa bahwa dirinya ada. Itu jelas permainan rohani memerlukan riyadoh yang tinggi. Benar nggak? Berusaha menafikan segala keinginan kehendak. Kalau bayangin kalau data kita semua terlalu penuh, sulit nggak menafikan diri itu? Sulit, sangat sulit. Menafikan diri itu puasa, menahan. Karena kita ada wadak, ditahan itu. Menafikan segala keinginan yang ada dalam diri kita gampang nggak? Berat banget ya. Harus pertolongan Allah itu. Selain yang sesuai dengan kehendak Allah. Jadi boleh tidak dinafikan, tapi yang boleh adalah kehendak Allah. Berarti antum bersifat bukan manusia. Benar? Nah antum kalau sudah berusaha bersifat tidak manusia, itu mati sebelum mati. Kan itu? Itu puasa. Benar nggak? Puasa bukan? Puasa. Ikhtiar dengan menahan. Hanya dibolehkan apa kehendak Allah. Aduh berat nih. Jadi dalam dirinya berusaha tidak ada apapun selain apa-apa yang Allah kehendaki atau Allah bahasa tarekatnya ridhoi. Kita sering ngomong tuh ya, ya Allah ridhonya. Berat nggak? Berat. Jadi kalau ridho disambung dengan permohonan doa boleh nggak? Awak tanya nih ke Ustaz Oji, boleh nggak? Ngeledek Allah kan? Hati-hati. Jangan dikte itu makna tertinggi loh. Warid doka matubi, ya Allah berilah saya rezeki anak yang sehat. Waduh, ini gimana nih? Pangkat dari jenderal tapi balik lagi ke TK kan gitu kan, repot nih doa kita. Ya. Jadi dengan begitu setidaknya makna puasa ini mungkin lama, mungkin tajam gitu kan. Dan yang akan disampaikan ini salah atau bohong? Cuma ada di Quran. Itu udah jelas makomah tinggi, berat loh. Mencapai ridho itu berat. Jadi berusaha pada dirinya itu nggak kerasa lagi tidak ada apapun selain apa-apa yang Allah kehendaki atau Allah ridhoi. Ini sering dilencengkan oleh orang-orang yang sampai puncak pengalaman spiritual menjadi anal haq. Setuju? Setuju ya? Ini benar bisa terjadi loh di tubuh loh. Percayalah.
Dengan kata lain, ia sedang berupaya untuk mengosongkan dirinya selain Allah. Itu ada di Quran loh. Upaya-upaya usaha ikhtiar ini untuk melepaskan diri dari dominasi syahwat, hawa nafsu, dari keinginan diri yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, sebetulnya adalah usaha meniadakan diri, bukan perkara gampang. Gampang? Enggak. Gampang. Nahan minum itu puasa TK, bro. Iya. Saja kita nggak boleh ke orang sampai bisa tersinggung. Aduh, bikin berat nih, Masya Allah. Jadi saum sebenarnya adalah salah satu upaya yang sesuai syariat. Puncak syariat itu. Untuk bisa puncak syariat itu, bahasanya gini ya. Apa sih puncaknya ajaran syariat Islam untuk bisa meniadakan diri dari selain Allah? Itu puncaknya. Jadi pertanyaan, apakah puncak syariat ibadahnya masuk surga? Tanya. Karena kalau sudah meniadakan diri selain Allah, maka jangan disebut. Antum jadi bersatu, mendekat, masuk. Itulah bertemu dengan Allah bahasanya. Sampai enggak? Dan itu perkara tadi itu perkara mudah. Coba cermati ayat-ayat kauniyah deh. Nah. Ada di Quran itu, di alam semesta kan melihatnya ayat kauniyah itu, ya kan? Kita akan melihat natur, sangat natur. Misalnya natur berpasangan, ya kan? Itu natural kan? Gelap berpasangan dengan terang, natural, ya kan? Nah, siang dan malam, itu ya positif negatif. Itu saling mengisi, harus ada. Tidak boleh diartikan menafikan ke negatifnya. Itu natur. Lihat di ayat kauniyah, ini lebih dalam lagi nih. Keteter lah berpikirnya nih ya. Anu tunjukin dulu ya. Jadi itu harus saling mengisi, bukan artinya antum menjadi jelek. Itu perbuatan diri. Kalau Allah mengisinya dengan kejelekan, itu natural. Sampai enggak? Hari ini dikasih uang positif untuk sedekah. Hari itu juga dihilangkan uang. Natural tuh. Marah enggak? Enggak boleh. Allah berkehendak begitu. Karena itu sifatnya ayat kauniyah. Ketangkep enggak nih? Lebih dalam lagi kan? Nah, karena saling mengisi. Dingin bahasanya itu menarik panas. Kejelekan menarik kebaikan. Kebaikan juga bisa menarik kejelekan. Natur nggak tanyaannya? Ketangkap maksudnya? Jadi kita nggak bersungut-sungut. Waduh, ini lu makanya udah terlalu terjun nih. Enggak ya? Ya. Jadi sebaliknya kayak gitu. Dingin menarik panas, panas menarik dingin. Natur. Pria berjodoh dengan wanita, wanita berjodoh dengan pria, tarik menarik natur, positif dan negatif akan saling mengunci. Natur itu furqan, tahu furqan? Harus seimbang. Jadi kalau antum bahagia, tidak mungkin selamanya harus sama juga nanti nggak bahagia. Itu hidup. Jadi dengan begitu gini deh, kalau antum sedang jeblok, udah ini natur, nanti naik lagi. Itu natur, saling narik menarik kan? Itu kauniyah. Nah, kuncinya supaya bisa tenang, puasa. Yang seperti tadi kuncinya supaya bisa, karena dua-duanya dikosongkan.
Halo? Jadi yang paling bahaya apa sih? Sisi yang dianggap positif, bahagia, karir sukses, sehat, itu harus puasa. Karena menarik kejelekan. Nah, kalau puasa, maka yang ditarik kejelekan itu sudah diisi dengan puasa. Aduh. Sampai enggak? Karena kita sudah memaksakan diri mencari negatif, mengosongkan. Supaya yang jelek tidak masuk. Itu waswisu fi sudur rinas. Ketangkap enggak nih? Ini enggak ada di risalah sebetulnya. Ya. Konsep natur kauniyah pada Quran itu solusinya ada di saum, menahan yang negatif. Pas negatif datang, tahan yang positif. Jadi ditahan yang positif gimana maksudnya? Dikasih uang nggak mau diambil kan gitu kan? Padahal intinya itu betul. Ini dia, kalau kita tidak mengkaji kecerdasan spiritual, mengandalkan kecerdasan akliyah, maka hukum asbabnya cari keuntungan. Nah, di sini kita coba bahas kecerdasan secara ayat-ayat kauniyah, keseimbangan Furqan, dan ayat yang berpasangan. Pria berjodoh wanita, positif, negatif, akan saling mengunci, semua bersangan, hidup dan mati, lapang dan sempit, ada dan tiada, sama semuanya. Harus ada. Sama. Makanya orang yang tinggi spiritualnya, dia tidak akan meminta surga dan neraka. Karena dianggap sama. Aduh, gimana nih? Kira-kira gitu tuh. Nah, Allah itu maha wujud. Artinya maha yang ada, kan gitu. Nah, sesuatu natur berpasangan tadi. Pasangan sifat wujud. Pasangan sifat wujud apa? Ketiadaan. Kalau antum menafikan, maka antum wujud. Halo? Kalau antum meniadakan rezeki, maka wujud. Kebalikan nggak pola berpikirnya? Aduh, astagfirullahaladzim, ya Allah, mulu diridhoi. Ini maka pemahaman spiritual itu tidak semudah apa yang dibayangkan ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa menangkap dalam sisi yang arif dalam konteks ini. Ya. Jadi sudah jelas. Fana. Itulah sebabnya hamba yang kosong berarti telah tiada tadi, yang telah lenyap dari dirinya sendiri dan lenyap hawa nafsunya, karena hakikat hawa nafsu manusia hidup itu sangat berharga di mata Allah. Maka pahalanya dariku. Jadi konteks kenapa puasa itu sangat istimewa, pahalanya hanya dari Allah. Udah paham? Nah, itu dia. Karena itu ibadah saum adalah sebentuk upaya mengosokkan diri, meniadakan diri. Si hamba tersebut jadi hal yang personal baginya. Yang maha wujud tentu akan mencari kekosongan. Allah itu akan mencari kekosongan. Itu tauhid yang tinggi. Jadi layak aja. Ya. Allah itu mencari penafian puasa. Pasrahnya beda, bro. Dia memiliki segalanya, maha kaya, tidak butuh sesuatu apapun. Selama antum ada sir merasa ada, nggak dikasih. Karena itu Allah mencari nafi'ah. Itulah puasa. Tidak ada lagi yang bernilai dan berharga baginya karena dia memiliki segalanya. Allah kan memiliki segalanya. Sedikit aja di dakwah itu antum merasa bangga. Tuh. Rusak puasa antum. Apa yang mungkin masih cukup berharga baginya? Kita mempersembahkan diri kita apa-apa yang mustahil dia miliki.
naik lagi tuh. Yaitu ketiadaan, kekosongan itu aja deh. Yang kita miliki itu aja. Antum mempersembahkan Allah dengan Allah itu dengan ruku sujud. Keren lagi malaikat. Jadi yang paling tinggi kata Allah, yang kita punya apa? Ketiadaan. Kekosongan. Bahasa syariat bisa fakir sefakir-fakirnya dalam konteks rohani. Dengan begitu setidaknya kita dalam berdoa ngerti deh kemauan Allah. Susah. Interaksi. Nabi susah tidak? Pas berdoa masuk tuh. Apa? Khawatir. Takut. Iya. Bisa disebut ridho nggak? Aduh, ampun dong. Kok ini ngajinya gini nih ya? Enggak, ini kan puncak kaji. Kita hanya bisa mempersembahkan kepada Allah itu kosong. Mau ngasih apa sama Allah? Ayo. Maka kalau Allah dikasih kosong, Allah pasti membalasnya. Persembahan inilah yang bisa kita buat dalam kehidupan di bulan Ramadan. Najar itu untuk dunia, bro. Kita susun, kita bentuk, kita ukir perlahan-lahan melalui ibadah saum. Hati-hati, nggak dibalas loh kalau kita susun main-main deh. Jadi saum adalah salah satu bentuk usaha dalam membangun gimana kita menjadi nol, nihil. Ketiadaan diri itu gimana sih? Agar supaya bisa diisi oleh Allah, karena Allah Maha Cemburu. Sampai Allah itu meliputi sedikit saja, ada atom nggak masuk terliputi. Ke kimia lagi. Ini pembuktian kan? Maka di sini barulah terlihat hubungan yang jelas antara puasa dengan pembentukan ketakwaan. Beda nggak makna takwa? Ya. Sebab pengertian hamba yang al-muttaqin atau yang bertakwa di tataran ruhani, di tataran batin adalah hamba yang sudah sepenuhnya diisi oleh kehendak Allah. Itu yang muttaqin. Jadi orang yang bertakwa itu adalah seorang hamba Allah yang sudah diisi oleh kehendak Allah. Kehendak Allah tahu? Baca di Quran. Suruh ngapain? Ya. Berat. Kerasa ya? Nah, jadi sudah sesuai dengan kehendak Allah? Pertanyaan. Telah sepenuhnya Allah jaga agar selalu ada di atas petunjuk tuntunan Allah? Sportif, tidak melenceng sejengkal pun? Kata Allah, gak sanggup antum, maka ada rahmatku. Jadi gak boleh dia sombong, karena antum tertempeli jalannya syaitan. Jadi ia sudah terlepas dari kendali hawa nafsu, terlepas dari syahwat, sementara syahwat hawa nafsu berada di badan antum. Dengan kata lain, hamba yang takwa adalah hamba yang telah kosong dari selain Allah. Itu aja konsepnya. Jelas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba aladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Jelas.
Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Semudah itu bertakwa. Sebabnya harus tahu. Intinya Nabi belajar mati selama masih hidup. Gitu konsepnya. Salah ajaran makrifat. Salah ajaran tarekat. Karenanya ibadah saum tujuannya sangat agung. Sepakat? 1/1 aja antum dapat hakikat puasa Ramadan, antum selamat tuh. Karena begitu agungnya. Sangat dalam, sangat tinggi. Salat untuk antum. Puasa untukku. Ini bukan memperbandingkan yang lain, tidak. Ya. Jauh lebih dalam dari sekedar menghayati laparnya orang-orang miskin. Jadi kalau tujuan puasa adalah demikian, aduh gimana nih? Terasa terlalu normatif. Betul? Iya. Sebab kalau antum miskin, antum punya miskin nih. Antum tetap juga wajib puasa. Aduh. Alah. Betul gak? Ini bukan kecerdasan aktial. Tetap juga antum puasa. Apa tujuannya jadi untuk menghayati laparnya orang-orang yang lebih miskin dari antum? Rasanya tidak. Betul kan? Nah, jadi pasti bukan itu tujuannya, bro. Setidaknya itu bukan tujuan intinya. Tujuan intinya antum supaya masuk ke Allah dengan cara dikosongkan, ikhtiarkan, nafi'ah, betul. Bersambung ke 42 deh.